Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini sudah masuk di hari ketiga Matsama ya. Semoga kalian masih semangat untuk mengikuti Matsama di hari terakhir ini. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Sri Windarti. Ibu mengajar pelajaran seni budaya di kelas 7 dan kelas 8. Nah, materi yang terakhir dari Matsama yaitu tentang batik. Kalian tentunya sudah tahu kan tentang batik? Dan mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah pernah membuat batik. Tapi kalian tahu tidak batik itu apa? Batik itu dari kata amba dan titik. Bahasa Jawanya ombo lan titik, yang artinya menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas dan lebar. Nah, batik itu merupakan budaya leluhur kita. Sejak zaman kapan? Sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jadi, batik itu sudah lama ya, Nak ya. Makanya UNESCO sudah menetapkan bahwa batik itu merupakan warisan budaya kita, dan itu murni dari budaya kita karena sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit sampai sekarang. Anak-anakku, batik itu pada zaman dulu merupakan pakaian kebangsawanan. Jadi yang bisa memakai batik itu hanya kerabat-kerabat kerajaan. Nah, seiring dengan waktu, batik itu dibawa keluar. Tapi masih ada beberapa, misalnya di Yogyakarta, ada motif-motif batik yang tidak bisa dipakai oleh rakyat biasa, yang hanya bisa dipakai oleh rajanya. Misalnya, motif parang rusak itu hanya boleh dipakai oleh Sri Sultan. Nah, selain batik Jogja, tentunya juga ada batik-batik lainnya, terutama di Jawa ya. Ada batik Pekalongan dengan motif buketnya, ciri khas motif buketnya. Kemudian batik Lasem dengan ciri khas akulturasi atau perpaduan dengan motif Tionghoa, misalnya burung ponik, kemudian gambar naga, dan biasanya warnanya lebih cerah. Nah, sekilas tentang pembuatan batik. Sebelum kita membuat batik, kalian tahu kain mori kan? Nah, kain morinya itu harus dicuci dahulu. Untuk apa? Untuk membuat serat-serat kain lebih lemas sehingga mempermudah lilin untuk masuk ke kain, untuk menempel di kain morinya. Kemudian kita membuat polanya dulu. Bisa dengan menjiplak, dengan mencontoh pola yang ada, atau kita membuat pola sendiri. Kemudian kita memanaskan lilin sampai lilin cair dan panas, baru kemudian kita membatik dengan mengikuti motif yang telah dibuat. Nah, kemudian setelah kita batik, kita kemudian menembok. Menembok itu memberikan larutan lilin pada kain yang tidak akan diwarnai. Jadi maksudnya begini, kain yang akan berwarna putih kita beri lilin atau malam. Jadi lilin itu akan menutupi kain dari pewarnaan. Nah, setelah menembok, kita kemudian mencelup warna yang pertama. Jadi kita celup-celup warna pertama, kemudian setelah selesai
kita tiriskan biar airnya itu agak kering. Kemudian kita batik yang kedua, misalnya warna yang pertama itu akan tetap, misalnya akan berwarna merah, kita kasih lilin lagi. Setelah itu kita celup lagi untuk warna yang kedua, misalnya warna ungu. Jadi warna yang pertama tadi merah, kemudian yang warna kedua kita kasih biru. Jadi campuran merah sama biru itu nanti akan menghasilkan warna ungu. Nah, setelah kita celup warna yang kedua, kemudian kita lorot, dan itu menghilangkan lilin yang menempel di kain. Caranya dengan apa? Caranya dengan mencelupkan di kain yang panas. Nah, materi batik itu nanti kalian akan dapatkan di kelas 9. Kemudian ini hanya sebagai sebagai pengenalan saja. Nah, sebelum membatik kita tadi kan membuat pola batik. Pola batiknya bagaimana? Itu sudah ada di PPT Ibu yang akan dibagikan di WA kalian. Nah, pembuatan pola batik itu yang pertama dengan membuat motif kelowongan. Motif kelowongan itu merupakan motif inti dari batik. Jadi masih besar-besar. Motif inti dari batik itu biasanya berupa motif yang besar. Yang masih kosong itu namanya kelowongan. Kemudian yang kedua, mengisi motif kelowongan tadi dengan motif isen. Nanti juga di PPT Ibu akan ada contoh-contoh motif isen. Ada motif cecek, yang motif cecek itu berupa titik-titik. Kalau titik 3 namanya cecek telu, yang titik 5 itu nanti cecek limo. Kemudian ada sawut, ada sisik, ada galaran, nanti ada di PPT Ibu contohnya. Nah, setelah mengisi motif pokoknya, di dalam motif pokok itu dengan motif isen, di luarnya itu kita isi dengan motif pengisi bidang. Motif pengisi bidang itu biasanya motifnya hampir sama dengan motif pokok, tetapi hanya lebih kecil. Setelah motif pengisi bidang sudah selesai, kita membuat batik. Nah, nanti tugas kalian mengisi dengan membuat desain motif batik. Ibu sudah menentukan, ada di PPT kalian nanti yang dibagikan. Ibu sudah buatkan motif pokoknya, nanti kalian tinggal mengisi. Motifnya mudah. Kalian bisa lihat nanti di PPT kalian. Jika ada pertanyaan nanti bisa lewat WA ya. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.